Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B Latsar CPNS Angkatan 10 bersama saya Irfan dan teman-teman saya Firman, Septa, Gina, dan Elina akan membahas mengenai tugas tokoh panutan berakhlak bagi ASN. Adapun tokoh yang kami pilih adalah Muhammad Gumilang Pramuwijayatama, yang tidak lain adalah seorang pendiri dari Food Bank Bandung. Food Bank Bandung adalah yayasan non-profit yang bergerak dalam peningkatan ketahanan pangan keluarga prasejahtera. Didirikan pada tahun 2020 yang didasari karena pengalaman menjadi sukarelawan di Food Bank Nederlandsche Wageningen, Belanda selama 3 tahun. Awal mula didirikan yaitu untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat prasejahtera dan mengurangi makanan terbuang, food waste, dan makanan berlebih, food surplus. Food Bank Bandung sendiri mempunyai tagline Improving Quality of Life. Muhammad Gumilang Pramuwijayatama atau biasa disapa dengan Kang Gumi merupakan co-founder dan pembina di Food Bank Bandung. Beliau lahir pada tanggal 31 Desember tahun 1989. Latar belakang pendidikan formal yang pernah beliau tempuh antara lain Doctor of Philosophy, Business Economics, Animal Health Economics di Wageningen University and Research pada tahun 2016 sampai tahun 2023. Selanjutnya, Master of Science, Small Business and Entrepreneurship di University of Groningen pada tahun 2013 sampai tahun 2015. Selanjutnya, Bachelor of Management, Business and Management Entrepreneurship di School of Business and Management Institut Teknologi Bandung pada tahun 2007. Tidak hanya berfokus pada Food Bank Bandung, beliau juga pernah aktif dalam berbagai peran akademik dan organisasi. Beliau pernah mengabdi sebagai dosen paruh waktu di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung, serta pernah menjadi asisten pengajar di Program Manajemen Universitas Indonesia. Selain itu, Kang Gumi juga pernah menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Wageningen yang menjadi wadah penting untuk mempererat solidaritas antar mahasiswa di Indonesia dan juga sekaligus memperluas jejaring internasional. Berakhlak adalah panduan perilaku seorang ASN yang mencakup berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dalam konteks nilai-nilai berakhlak, Kang Gumi menerapkan nilai ini melalui program Food Bank yang didirikannya bersama dengan istri. Nilai berorientasi pelayanan yang diterapkan yaitu menjadikan ketahanan pangan sebagai jalan untuk menguatkan kehidupan masyarakat prasejahtera dengan memastikan distribusi pangan sampai langsung ke tangan yang membutuhkan. Beberapa program yang dijalankan antara lain ada ASA atau Asupan Sehat Anak. Ini merupakan program harapan untuk membantu dalam mengurangi permasalahan stunting pada anak. Selanjutnya Dapur Ngebul merupakan program bantuan pangan dan sandang untuk keluarga prasejahtera. Lalu ada Botram, Bahagiakan Orang Tua dan Masyarakat yang Termarginalkan. Ini merupakan program makanan siap saji untuk para lansia dan pemulung. Selain itu, nilai berorientasi pelayanan juga diterapkan dalam hal peduli terhadap permasalahan kerawanan pangan dan sampah makanan dengan berhasil menyelamatkan lebih dari 100.000 atau sekitar 15 ton porsi makanan. Nilai ini apabila dikonversi kepada nilai ekonomi, maka yang terselamatkan senilai 500 juta rupiah. Selanjutnya dari poin akuntabel, di mana Mas Gumi sebagai pembina dari Food Bank menyediakan laporan trimester dan laporan tahunan yang dapat diakses oleh seluruh mitra. Ini mencerminkan praktik pertanggungjawaban yang terbuka dan sistematis dari Food Bank itu sendiri. Selanjutnya dinilai kompeten, di mana Mas Gumi memiliki fondasi akademik yang sangat kuat yang mampu menunjukkan capaian konkret seperti penyelamatan lebih dari 15 ton makanan yang berhasil didistribusikan kembali ke masyarakat dengan nilai ekonomi setara 500 juta. Kang Gumilang sebagai co-founder Food Bank Bandung percaya bahwa kolaborasi adalah kunci keberhasilan. Dengan semangat harmonis, beliau membuka ruang bagi relawan dari berbagai latar belakang untuk ikut berkontribusi. Setiap orang dihargai, setiap peran diakui, karena bagi Kang Gumilang, keberhasilan hanya lahir dari kebersamaan. Melalui gerakan estafet makanan dan berbagai inisiatif lainnya,
Kang Gumilang mampu memfasilitasi kolaborasi lintas sektor, akademisi, swasta, komunitas, hingga pemerintah daerah. Semua disatukan dalam semangat inklusif dan gotong royong, demi satu tujuan, yaitu memastikan pangan berkelanjutan, menyelamatkan makanan yang berpotensi terbuang, dan menghadirkan bagi mereka yang membutuhkan. Meskipun Kang Gumilang bukan seorang ASN, Kang Gumilang menunjukkan loyalitas yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Beliau mengabdikan diri melalui pelayanan publik secara sukarela dan juga tanpa pamrih. Kang Gumilang tidak pernah mengeksploitasi posisi. Sebaliknya, ia selalu mengedepankan kolaborasi, nilai-nilai sosial, serta menjaga integritas organisasi Foodbank Bandung secara konsisten. Dengan semangat itulah, Foodbank Bandung mampu menjadi ruang kolaborasi yang berdaya, menghadirkan solusi nyata bagi ketahanan pangan. Sikap adaptif yang ditunjukkan oleh Kang Gumi dan rekan-rekannya yaitu proaktif terhadap penanggulangan makanan surplus agar tidak menjadi food waste, melakukan inovasi pada pengelolaan makanan surplus dengan tetap menjaga kualitas kelayakan konsumsi. Dari sikap ini, kita bisa belajar bahwa sikap proaktif dan inovatif dalam pengelolaan makanan surplus sangat relevan pada kondisi saat ini. Sebab banyak masyarakat yang kurang peka terhadap kebermanfaatan dari makanan itu sendiri. Dalam jangka panjang, sikap ini akan sangat mendukung program pemerintah dalam penyelamatan pangan dan penurunan angka kelaparan. Pemerintah sendiri sudah ada rencana strategis yang panjang ya. Pertama dari Badan Pangan Nasional, Bappanas. Lalu untuk gerakan selamatkan pangan, stok boros pangan yang sebetulnya kalau ditranslate ke bahasa Inggris mah food rescue, jadi sama programnya kayak food bank. Gitu. Lalu itu diturunkan ke DKPP, provinsi, lalu ada di kota dan kabupaten. Jadi sebetulnya itu adalah program sangat mendukung sistem bank makanan untuk bertumbuh. Dan yang terakhir adalah akhir tahun 2023 keluar surat edaran gubernur untuk menghimbau para pelaku usaha menyelamatkan makanan surplusnya dari mereka untuk dibagikan melalui food bank maupun organisasi sosial lainnya.